Aglaonema esmeralda. Esmeralda ini merupakan hibrida asli Indonesia, silangan dari Bapak Gregory Garnadi Hambali. Selain repotting, saya juga akan melakukan culik induk, treatment yang seperti saya lakukan sebelumnya. Harapannya supaya nanti juga kembali menghasilkan anakan yang banyak. Yuk kita bongkar ya. Wow, hasilnya akarnya gondrong putih. Kalau menggunakan media tanam yang tepat, terutama yang fermentasi, itu akarnya gondrong seperti ini. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di culik induk ini dipotong nggak ada akarnya ya, karena nggak memungkinkan kalau dipotong mengikut sertakan akar. Karena terlalu panjang ya, akhirnya batangnya saya potong lagi, saya bagi dua, jadi 2 anakan ikut di batang bawah, sementara tunas yang lainnya ikut yang atas. Potong jadi 2, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 anakan sendiri, yang satunya 2 anakan. Akar yang coklat dikurangi ya, karena itu nantinya juga akarnya akan merontokkan diri, kita bantu supaya mempercepat peremajaan akar. Nah ini akarnya banyak banget ya yang dikurangi. Induknya diculik, diangkat, nanti ditanam sendiri. Itu tadi teman-teman sekilas cuplikan pemotongan esmeralda. Jadi esmeralda saya bagi 3, saya culik induknya, bagian atas saya sendirikan, dan bonggol bawah atau batang bawah saya bagi 2. Bagaimana kondisinya terkini? Kita lihat ya. Ini kondisi esmeralda terkini. Bisa dilihat ya, dibandingkan dengan sebelumnya daunnya belum mekar-mekar. Sekarang sudah banyak yang mekar, daunnya sudah 3 daun. 3 daun plus, ini 3 daun plus, yang ini ada 4 daun plus, lalu ada 4 daun, kemudian yang bawah ini ada 2. Esmeralda ini siap untuk dipisah, karena kalau ingin aman ya minimal 3 daun, dan ini sudah lebih dari 3 ya. Nah ini kita lihat dulu yang ini ya. Oke, kita lihat apalagi kondisi saat ini sebentar, saya lihat di sini. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Padahal kalau sebelumnya itu ada 5 ya paling enggak ya. Jadi ada yang 1 lalu satunya itu masih di bawah. Nah kenapa kok stagnan, yang satu nih kayak stagnan dan yang bawah ini kok nggak muncul? Nah perlu kita bongkar, kita cari tahu, dan sekaligus nanti treatment pemisahan. Kemudian untuk pot yang satunya, kondisinya sehat ya. Ya perlu kita pisah. Nah untuk yang bagian atasnya ya, yang saya culik induknya itu nanti akan kita review setelah ini. Saatnya dibongkar dari yang 2 dulu ya. Kita menggunakan media tanam 7 bahan. Ya, ini dia sehat dan terlihat akarnya bahkan sudah sampai di atas dan berwarna hijau, itu kan kelihatan ya. Nah kalau sudah menyembul ke atas tuh biasanya kena matahari, jadi warnanya berubah jadi hijau. Esmeralda ini dipisah pada tanggal 1 November 2021. Oke, kita bongkar.
Kita cek bagaimana kondisi akarnya. Oke, ini dia kondisi akarnya. Saya cuci dulu ya. Nah, begini setelah saya cuci ya, saatnya saya potong. Kan saya potong tanpa mengikutkan bonggol indukan ya. Ntar nih, pesonya sudah saya sterilkan. Di sini ada mata tunas, makanya saya harus hati-hati, agak mepet sini dikit. Oke. Nah, pesonya tajam banget. Oke. Putih ya, putih. Ada akar yang terkena. Oke, satu lagi. Terpaksa akarnya harus dipotong dulu nih. Ya. Oke. Kondisi putih ya, putih. Ini bonggolnya akan saya tanam sendiri, semoga masih bisa tumbuh ya, ada potensi-potensi mata tunas dan kondisinya sehat. Nah, ini setelah saya potong ya, akar-akar yang coklat, yang ujungnya coklat, potensi-potensi busuk saya hilangkan seperti biasa, supaya membantu tanaman mudah cepat tumbuh dengan optimal. Nah, seperti biasa juga saya sebelum ini dilakukan ke tahap penanaman, dilakukan perendaman dulu. Direndam di larutan vitamin B1 Lakona dan bakterisida fungisida RJ37. Tetapi saya sudah punya produk yang lebih praktis ya. Jadi penggantinya adalah Neostarter Organik. Nah, kalau teman-teman sudah punya ini, ya udah pakai ini aja. Tetapi kalau misalnya belum punya ini ada yang lebih praktis. Neostarter ini adalah paket komplit yang sifatnya organik. Jadi praktis banget. Kalau kita mau memulai menanam segala jenis tanaman, butuh Neostarter. Karena di dalam Neostarter ini ada cairan yang membantu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan membuat tanaman memiliki daya tahan terhadap penyakit, terhadap cuaca dan sebagainya lebih baik. Coba lihat tuh, warnanya kuning ya, Neostarter Organik ini. Nah, ini warnanya seperti ini. 5 ml per 1 liter air. Sekali lagi, tidak. Setelah dipotong-potong, nah ini saatnya direndam di larutan Neostarter Organik. Nah, di dalam Neostarter ada mikroorganisme baik. Probiotiknya sangat ampuh. Dia menyokong kehidupan tanaman, merangsang pertumbuhan tanaman mulai dari daun, akar, dan tunas. Nah, misalnya ketika teman-teman nih melakukan perbanyakan ya, nah itu kan tanaman stres ya. Neostarter itu sangat cepat membantu pemulihan. Selain itu, ini yang paling penting nih. Neostarter memiliki kemampuan yang menyembuhkan. Jadi ketika tanaman yang sakit akibat serangan patogen diterapi menggunakan Neostarter. Direndam seperti ini, sari-sarinya dari probiotik akan masuk ke dalam tanaman. Nah, ini bonggolnya saya rendam di sini. Direndam selama kurang lebih 1-2 jam. Kondisi sehat ya. Kalau treatment sakit bisa sampai 1 hari sampai 2 hari. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini kondisinya. Bentar, kita cuci dulu ya. Setelah dicuci, wah ini akarnya putih ya, gondrong bersih ya. Dia menggunakan media tanam 7 bahan. Nah, nih ini sudah terkuak. Kan kalau dihitung di awal itu kan ada 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata memang bener 5. Cuman ini sama ini stuck
dia kayak berhenti tumbuh gitu ya. Nah ini kayaknya cucunya ini, karena dia anakan dari batang anakan. Jadi anakan dari batang anakan cucunya. Makanya ini saya potong aja. Jadi 3 bagian saja. Biar cucunya itu tumbuh dengan bonggol indukannya. Kita mulai dari sini. Yang sebelah sini 13, saya motongnya miring ya. Ini harus pelan-pelan. Oke. Ya, oke. Satu putih ya. Berikutnya ini juga biar sama indukannya kita potong. Di sini tuh ada mata tunasnya, pelan-pelan. Oke, puts. Ini dia. Bersih. Ini juga bersih. Nah sekarang yang ini ada kondisi busuk, ini harus saya keruak. Kondisi busuk seperti ini. Nih bukan spot merah, potensi busuk aja. Oke, sini dikit lagi. Udah, oke, udah bersih. Udah bersih. Yang lain nggak ada. Nah ini tinggal saya tanam sendiri ya. Nah yang 2 saya rendam dulu di larutan neostarter ya. Oke, sudah masuk semua. Ini akar yang coklat-coklat akan saya hilangkan dulu, saya kurangi ya. Nah sudah ya, begini kondisinya. Nah saatnya dilakukan perendaman juga. Nah, luka bekas irisan ini harus ditutup. Saya menggunakan salep Cambium RJ37. Memang didesain khusus dan diperuntukkan untuk
luka terbuka. Dia bisa menutup rapat, nanti kalau kering dia benar-benar lengket seperti karet gitu. Dan itu melindungi batang tanaman dari serangan misalnya infeksi, serangan patogen dan lain-lain. Nah, ini sudah selesai ditanam. Yang ini yang tadi batang dengan 2 anakan saya pisah, ya kan. Tetap menggunakan media tanam 7 bahan. Dan bonggol indukannya saya tanam sendiri menggunakan media tanam 2 bahan, yakni pasir malang dan sekam bakar dengan komposisinya 1:1 di sini. Lalu kalau yang ini yang batang dengan 1, 2, 3, 4, 5 anakan ya. 2 anakannya masih di dalam ya, ini. Nah, yang anakannya masih di dalam ini mau tumbuh dibantu dengan media tanam 2 bahan, yakni pasir malang dan sekam bakar. Demikian dengan yang ini akarnya sedikit, jadi saya menggunakan media tanam sekam bakar dan pasir malang, sementara yang ini menggunakan media tanam 7 bahan. Itu tadi teman-teman ya, batang bawah sudah saya tanam dan sekarang kita menuju ke pucuk indukan yang sebelumnya sudah saya angkat. Treatmentnya seperti apa? Simak ya videonya. Esmeraldanya mau saya cacah batang daun pancing.
Seperti biasa, dilakukan perendaman menggunakan vitamin B1, lakona RC37 dan bakterisida fungisida RC37. Ini takarannya 3-7 tetes per 500 ml. Kalau ini 2 ml per 1 liter air. Setelah dilakukan perendaman ya, kita angkat dulu, kita tiriskan. Dia 2, 3, 4, 5. Saya sudah melakukan cacah batang daun pancing. Saya akan uji coba dengan media tanam. Ada 7 bahan Alariman Vlog yang sudah difermentasi. Kemudian sudah saya siapkan juga ini media tanam lumut hidup atau moss. Kemudian ada perlite, lalu ada sekam bakar dan pasir malang.
4 media tanam, 5 cacah batang daun pancing. Di yang satu perlit, lumut hidup atau moss, kemudian perlit, pasir malang, dan sekam bakar. Itu 7 bahan, 2 itu. Kita tunggu ya, semoga berhasil. Akhirnya ini saya bagi 5 ya. Mulai dari ini, cacah batang daun pancingnya saya tanam menggunakan moss. Yang ini menggunakan 7 bahan, lalu menggunakan 3 bahan. Itu pasir malang, sekam bakar, dan perlite dengan komposisi 2-2-1. Sementara kalau yang ini awalnya perlite saja. Kemudian saya ganti sekam bakar dan pasir malang komposisi 1:1. Dan ini pucuk paling atas ya, saya menggunakan 7 bahan. Oke, kita bongkar ya mossnya. Kondisinya seperti apakah? Kita lihat. Gagal total ya, nggak berhasil. Berarti saya memang nggak cocok menggunakan lumut. Tapi teman-teman lain mungkin kalau udah mencoba berhasil, monggo ya. Kemudian kita lihat media tanam 7 bahan. Kita bongkar ya. Media tanam 7 bahan. Oh, keluar akar dan tunas. Ini media 7 bahan berhasil, cuma belum kelihatan ya. Ini akarnya, ini tunasnya. Ini mata tunas metungul, jadi menggunakan 7 bahan berhasil. Sekarang yang 3 bahan, sekam bakar, pasir malang, dan perlite dengan perbandingan 2-2-1. Kita lihat gimana kondisinya. Ini dia. Wow, gagal total, busuk suk. Nah, sekarang yang awalnya perlite saja, namun di perjalanan saya ganti dengan sekam bakar dan pasir malang. Kita lihat. Batangnya masih keras, tunasnya muncul, tapi belum bisa disebut gagal atau berhasil ya. Tapi nanti kita tinggal menunggu akarnya tumbuh. Hasil kali ini semakin membuktikan kalau saya menggunakan teknik cacah batang daun pancing menggunakan media tanam 7 bahan dan media sederhana pasir malang, sekam bakar, rata-rata berhasil. Sekarang kita lihat yang bagian pucuknya. Ini dia. Bagian pucuknya nggak saya bongkar ya. Kenapa? Karena sudah kelihatan ini muncul. Ada 2 jarum. Jadi dia ini mengalami mati pucuk. Biasanya kalau dia tidak mati pucuk itu tumbuh daun baru ya kan. Tapi karena mati pucuk justru menumbuhkan tunas dari samping, ada 2 taring. Nah, media tanamnya 7 bahan berhasil untuk menanam pucuk dan kasus ini tidak menggunakan floral foam ya. Nah, itu tadi treatment keseluruhan Esmeralda ya, mulai dari culik induk, lalu saya treatment, lalu batang bawahnya dengan anakan yang banyak itu juga sudah lakukan penanaman. Total dari 1 tanaman aglonema Esmeralda untuk treatment saya tadi menghasilkan 13 tanaman baru yang sebagiannya sudah tumbuh menjadi anakan, yang lainnya karena saya treatment seperti tadi ya, cacah batang daun pancing, ada yang masih dalam bentuk mata-mata tunas yang sudah aktif dan mau mulai menjadi taring. Jadi Esmeralda ini potensi yang sangat besar untuk teman-teman budidayakan, dianak-pinakan, dikembangbiakan, terus kita bisa eksperimen menjadikan tanaman itu makin banyak dan bisa menambah pendapatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video Rimaan Vlog selanjutnya.